Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam Firman Menyapa HKBP Petojo. Senang sekali saya bisa menjumpai kita semua pada pagi hari ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau memberkati kami semua pada pagi hari ini sehingga kami dapat bersekutu bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami semua melalui firman-Mu. Firman-Mu menjadi rema bagi kami, menjadi pelita dalam kehidupan kami. Firman Tuhan, ya dan amin bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini diambil dari kitab Imamat 19 ayat 17. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, masalah harga diri bukanlah hal sepele. Itu bagi banyak orang. Pernah diberitakan seseorang yang tega membunuh satu keluarga dengan alasan sering dihina. Ia membantai ayah, ibu, dan kedua anak dari keluarga ini karena merasa dilecehkan. Ini pernah terjadi di Sumatera Utara dan masuk ke warta surat kabar. Motif membunuhnya didasarkan harga dirinya yang diinjak-injak. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu hal ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita. Ternyata memang seseorang itu ketika direndahkan, rasa sakitnya bisa begitu membekas dan dia menjadi seperti bom waktu yang siap meledak. Seseorang juga bisa mengingat kata-kata orang yang menghinanya dengan jelas dan detail. Padahal mungkin itu sudah puluhan tahun lewat. Tetapi pada pagi hari ini kita belajar bahwa dikatakan oleh firman Tuhan, jangan engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Jadi kalau ada orang yang membuat kita sakit hati, yang sering menyinggung harga diri kita, kita harus berterus terang untuk menegurnya. Tetapi itu semua kita lakukan bukan untuk membalas, tetapi karena dikatakan oleh firman Tuhan pagi hari ini, janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Karena memang membenci dan menjadi dendam itu jelas-jelas dilarang oleh firman Tuhan. Firman Tuhan Yesus mengatakan, engkau bukanlah sahabatku jika engkau membenci saudaramu. Dan Tuhan Yesus juga berkata, siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Pukulan di pipi kanan adalah suatu tindakan paling menghina di dunia kuno. Ini bukan tentang persoalan fisik, tendensi bahwa saat dirugikan secara fisik, maka seseorang akan balas memukul. Tamparan merendahkan kehormatan seseorang secara ekstrim, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tindakan memberikan
pipi kiri bukanlah juga lambang menantang. Misalnya, ayo pukul lagi. Pipi yang sebelah sini belum, tadi yang kanan, sekarang yang kiri. Ayo hina lagi sampai puas. Bukan seperti itu. Tetapi ini adalah sebuah sikap kekerasan. Artinya tanpa kekerasan, membalas. Tidak dengan kata-kata yang tajam atau balas memukul. Tetapi ini adalah sebuah sikap rendah hati untuk tidak membalas. Kita hanya menunjukkan bahwa kita tidak berusaha mempermalukan orang yang mempermalukan kita supaya merasa puas. Tetapi kita ingin menunjukkan bahwa kita juga punya harga diri dengan tidak membalas, tetapi membalas dengan kekerasan. Dengan sebuah sikap yang rendah hati. Dengan mengatakan, berilah pipi kirimu. Bahkan kalau orang mempermalukan diri kita lagi, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus berkata bahwa janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Matius 5 ayat 39. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus Tuhan sudah banyak sekali menerima semua penghinaan dari orang-orang Farisi. Bahkan bukan hanya itu. Tuhan Yesus diolok-olok orang banyak, diludahi pemimpin agama, dihajar fisiknya habis-habisan. Tetapi Tuhan itu tidak membalas, tidak ada sepatah kata balasan pun yang Tuhan Yesus ucapkan. Karena Tuhan Yesus tahu siapa dirinya. Dia adalah Allah. Apapun yang dikatakan orang kepada Tuhan Yesus atau kepadanya tidak pernah mengubah nilai dirinya. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 23 yang menegaskan dalam firman Tuhan itu dikatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak balas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika ada yang membenci kita, janganlah kita juga balas membenci dia, tetapi berilah pembalasan itu kepada hak Tuhan, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Kita tidak perlu mengikuti sebuah kata-kata yang mengatakan mardomu di Tanorara. Wah, itu luar biasa saudara-saudara yang mengatakan hal itu. Karena memang dendam tidak diizinkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Itu suatu perbuatan dosa yang membuat hati Tuhan menjadi sakit karena perbuatan kita yang ingin membalas dendam, yang mardomu di Tanorara katanya, bahkan kakak beradik bisa sampai mardomu di Tanorara. Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus juga mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Karena Kristus Yesus Tuhan telah mengajari kita untuk mengasihi. Karena Tuhan memberikan teladan kepada kita. Karena Tuhan Yesus juga ketika dia diolok-olok, ketika dia disakiti, dicaci maki, tidak membalas memaki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Dia tidak membalas dengan memukul dan mengolok-olok kembali. Suatu teladan yang harus kita ikuti, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saat kita merasa dihina dan direndahkan,
Pandanglah hanya kepada Yesus Kristus yang rela menerima semua penghinaan agar kita semua diselamatkan. Direndahkan pasti menyakitkan. Tetapi ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudara, penilaian diri kita ada di hadapan Tuhan. Dan itu tidak akan pernah berubah. Karena itu janganlah kita membenci saudara kita. Ampunilah orang yang merendahkan kita. Karena ia tidak tahu sesungguhnya nilai kita dan dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Tugas kita adalah membuka tangan seperti Yesus, siap terbuka dan siap terluka. Karena itu, mari kita mengasihi sesama kita. Mari kita mau mengampuni kesalahan sesama kita. Orang-orang yang telah menyakiti kita. Karena tidak ada keuntungan apabila kita menyimpan dendam kecuali kerugian yang mendatangkan dosa bagi kita. Karena itu, biarlah kita menjadi orang-orang yang membawa kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk kami dapat mengampuni saudara-saudara kami yang menyakiti perasaan kami, yang menyinggung harga diri kami. Dan biarlah kami tidak menjadi dendam, tetapi menegur mereka dengan baik, agar kami juga tidak mendatangkan dosa bagi diri kami sendiri. Karena itu kuatkan kami Bapa untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, kekal selama-lamanya. Amin.